Bahkan jasad anak yang tidak dikenali tersebut ditemukan telah terpotong-potong alias termutilasi dan ditemukan tanpa kepala. Oke, balik lagi bersama gua di channel AWPT. Oke teman-teman, bagaimana jadinya kalian jika berpapasan dengan seorang anak kecil, yang mana anak kecil tersebut ternyata adalah seorang psikopat? Pernah nggak sih kalian mengeluh soal keisengan saudara kalian di rumah, namun tingkah mereka tentu tidak seberapa jika dibandingkan perilaku dari beberapa anak kali ini? Bahkan tak sedikit dari kebanyakan orang yang mengklaim bahwa mereka ini adalah psikopat yang paling kejam di dunia. Jajaran anak-anak kecil ini dijebloskan ke dalam penjara atas kasus pembunuhan sadis yang mereka lakukan. Lantas siapa saja anak-anak kecil tersebut? Yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama ada Eric Smith. Nah, Eric Smith ini terlahir dari keluarga yang berbahagia, bahkan tak banyak dari lingkungan keluarganya dan teman-temannya mengatakan bahwa si Eric ini adalah anak yang lucu dan juga periang. Namun seiring bertambahnya umur, perilaku Eric perlahan mulai berubah. Eric ini didiagnosa memiliki penyakit intermittent explosive atau penyakit mental yang membuat seseorang berperilaku kejam dan sadis. Ini dilatar belakangi karena seorang Eric ini adalah seorang yang lebih dikenal karena ia sering dibully di sekolahnya. Dan saat umurnya menginjak 10 tahun, ia sempat disekap oleh pihak berwajib karena hampir membunuh teman sebangkunya dengan menggunakan pensil. Namun tak lama, beberapa bulan kemudian, si Eric ini bebas setelah mendapatkan jaminan dari orang tuanya. Namun sayangnya, atas peristiwa inilah menjadi awal hilangnya bocah berumur 4 tahun yang bernama Derek Robbie. Derek ditemukan tak bernyawa di tengah hutan dengan luka benturan di kepalanya. Tak hanya itu, Derek juga mengalami memar di leher dan ditemukan satu batang kayu menusuk tepat di perutnya. Seminggu setelah ditemukan jasad anak malang tersebut, Eric ini mengakui kepada keluarganya bahwa dialah yang membawa si Robbie ke hutan dan membunuhnya. Atas kejadian tersebut, kini Eric masih mendekam di tahanan New York atas pidana pembunuhan dan penyiksaan anak di bawah umur. Yang kedua ada Mary Bell. Kasus tewasnya anak-anak di tangan anak kecil bernama Mary Bell merupakan salah satu kasus pembunuhan paling terkenal di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Nah, singkat cerita, si Mary Bell ini dia terlahir dari anak seorang pekerja seks komersial yang mana ia dilahirkan pada saat ibunya masih berumur 17 tahun. Mary Bell ini tidak pernah merasakan kebahagiaan seorang anak kecil yang mana seharusnya ia bisa mendapatkan layaknya anak kecil pada umumnya. Malahan, ia sering diajak ibunya untuk menemui klien, bermabuk-mabuk bersama, dan bahkan dipaksa untuk menelan beberapa pil narkoba. Para pakar psikologi dunia menilai perilaku Mary yang kasar dan tidak berperi kemanusiaan tersebut adalah tak lain dari pengaruh buruk dari ibunya. Nah, sebelum menginjak umur 11 tahun, si Mary ini sudah membunuh dua anak kecil. Satu berumur 3 tahun dan satunya berumur 4 tahun. Kedua anak kecil tersebut dicekik hingga tewas. Mary bahkan kembali datang untuk memutilasi genital korban keduanya dan bahkan ia menyempatkan untuk menulis huruf M pada perut korbannya dengan cara menyilet. Sempat menghuni rumah tahanan, namun si Mary ini berhasil dibebaskan pada tahun 1980. Dan belum jelas apa alasan dibalik pembebasan si Mary tersebut. Beberapa rumor mengatakan sang ibulah dibalik pembebasan tersebut. Sang ibu mengenal otoriter kelas kakap sehingga anaknya bebas dan mendapat jaminan perlindungan anak. Yang ketiga ada Jesse Pomeroy. Pembunuh berantai di bawah umur berikutnya merenggut lebih dari 20 nyawa semasa hidupnya. Saat masih berusia 9 tahun, Jesse sering mengajak teman-temannya untuk jalan-jalan ke hutan, dan disitulah teman-teman Jesse disiksa hingga tewas. Selain itu, ia juga dituduh telah menyekap 7 anak-anak di dalam sebuah gedung
dan menyiksa mereka dengan cara mencambuk, menyilet kulit korban, mengupas kuku-kuku korban, bahkan hingga mereka meninggal dunia. Namun kejahatan tersebut sayangnya tidak dapat dibuktikan oleh pihak kepolisian, walaupun seluruh orang tua korban yakin bahwa si Jesse inilah pelaku di balik pembunuhan tersebut. Namun, akhirnya Jesse dapat dipenjarakan oleh polisi dengan bukti sebilah pisau yang ia tidak sengaja tinggalkan di olah TKP pembunuhan gadis kecil berusia 10 tahun yang bernama Karen, dan juga seorang anak batita yang tidak dikenal namanya di dekat rumahnya. Bahkan jasad anak yang tidak dikenali tersebut ditemukan telah terpotong-potong alias termutilasi dan ditemukan tanpa kepala. Tak berhenti sampai di situ, bahkan polisi juga menemukan 12 jasad lainnya di dalam rumah Jesse tersebut. Bahkan ke-12 korban tersebut sudah ditemukan dalam keadaan membusuk dan terkubur di dalam rumah Jesse. Nah, saat diwawancara oleh polisi, si Jesse ini mengaku telah membunuh sebanyak 20 anak di kota Boston. Nah, berkat perilaku kejahatannya tersebut, si Jesse ini mendapat julukan The Boston Boy Lion, atau kalau di bahasa Indonesia kan berarti bocah iblis dari Boston ya, dari kota Boston. Oke, selanjutnya ada Jordan Brown. Pada 20 Februari 2009, seorang pembunuh berantai anak-anak di Pennsylvania telah membunuh ibu tirinya yang sedang mengandung dengan menggunakan senjata api. Jordan Brown, yang saat itu berumur 11 tahun, mengosongkan peluru tepat di belakang kepala ibunya, yang saat itu sedang tertidur terlelap tanpa ada suaminya di dalam rumah. Saudara-saudara Jordan yang saat itu sedang berada di dalam kamar mendengar suara tembakan, namun mereka tidak berani melakukan apa-apa. Bahkan mereka menunggu hingga pagi tiba dan hingga Jordan pergi ke sekolah. Dan ketika saudara-saudara si Jordan tersebut sudah berani keluar, betapa terkejutnya mereka melihat keadaan si ibu dengan kondisi kepala yang hancur, berantakan, menghiasi dinding rumah mereka. Tak butuh waktu lama, saudara Jordan tersebut telah melaporkan Jordan atas perilakunya ke pihak yang berwajib. Dan tak butuh waktu lama, si Jordan pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Polisi yang berhasil menangkap Jordan sepulang sekolah lantas memberikan vonis selama 15 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 1 di Amerika Serikat. Saat diinterogasi, Jordan mengaku mendapatkan senapan berbahaya tersebut dari lemari baju milik ayahnya. Dan ia juga mengaku bahwa ia cemburu atas sedikitnya perhatian yang ia dapatkan semenjak ibu tirinya mengandung adik ketiga dari Jordan. Selanjutnya ada David Bro. Dikenal sebagai versi laki-laki dari Mary Bell, David Bro meninggalkan lebih dari 10 catatan pembunuhan di Minnesota, Amerika Serikat. Pada suatu pagi di bulan Februari tahun 1988, David yang pada saat itu masih berumur 16 tahun, yang mana ia mengakui memiliki gangguan kejiwaan seperti ingin membunuh seluruh keluarganya tanpa sedikit pun rasa menyesal. Ia lantas menyombongkan perilaku beringasnya ini kepada teman sebangkunya. Mulai bagaimana ia membelah kepala ibunya dengan kapak, sampai saudara-saudaranya yang ia geret ke dalam gudang dan dia gantung hidup-hidup. Pembunuh berantai di bawah umur ini mengaku ayahnya lah yang pertama kali menjadi korban, lantas ibunya serta adik-adiknya. Saat ditangkap polisi, ia tidak membantah atas apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Bahkan ia menambahkan ayahnya lah yang menjadi penyebab pertikaian di antara keluarga mereka. Tak tahan atas ocehan sang ayah, David lantas memutuskan untuk mengakhiri hidup sang ayah dengan melayangkan sebilah kapak tepat di punggung sang ayah ketika sang ayah tengah beristirahat. David diganjar hukuman seumur hidup dan sampai sekarang ia masih mendekam di Minnesota Correctional Facility. Selanjutnya ada Craig Kendall Price, pembunuh berantai di bawah umur paling sadis yang terakhir. Diberi julukan Worldwide Slasher. Ia ditahan atas tuduhan pembunuhan 4 orang sekaligus yang terjadi di Worldwide, New York City. Pembunuhan pertama yang ia lakukan yaitu pada saat ia berumur 13 tahun, yang mana ia membunuh tetangganya sendiri yang berumur 27 tahun
dengan menggunakan sebilah pisau. Ia menancapkan ujung tajam pisau tersebut sebanyak 58 kali dan bahkan membiarkan jasadnya hingga membusuk. Tak berhenti sampai di situ. Pada saat ia menginjak umur 15 tahun, ia kembali melancarkan aksinya dengan membunuh tetangganya 3 orang sekaligus, yaitu seorang ibu yang berumur 40 tahun bernama Johan Hayton dan 2 orang anaknya sekaligus. Nah, si Shrek ini dikenal sangat lihai dalam menyembunyikan bukti-bukti sehingga polisi sangat susah untuk menjebloskan dia ke dalam penjara. Ini dibuktikan saat polisi membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk dapat menggiring si Shrek ini ke dalam penjara. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa anak kecil psikopat yang paling kejam di dunia, dan semoga ini tidak terjadi di negara kita. Oke. Nah, untuk kalian yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk klik subscribe serta aktifkan loncengnya, dan like, komen, serta share agar tak ketinggalan video terbaru.